Zuhud berasal dari kata zahada yazhadu, berarti mana', artinya meninggalkan atau tidak melakukan atau terhalangi untuk melakukan. Maka banyak orang yang meninggalkan dunia dengan makna kata zuhud yang mereka pahami tersebut, dan banyak terminologi zuhud dalam setiap golongan. Kita sebagai seorang muslim tentu yang kita pahami dalam masalah zuhud adalah apa yang dijelaskan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Terkadang orang memahami zuhud tadi berarti tidak perlu bekerja, tidak perlu mencari dunia, tidak perlu mencari harta, tidak perlu menikah. Betulkah ini bermakna zuhud? Kita lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki istri 9. Kemudian para pengikut beliau, sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan di antaranya cucu beliau Al-Hasan bin Ali, sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, jangan kalian terlalu gampang menerima tawaran anak saya bila dia meminang salah seorang anak gadis kalian. Karena Hasan sifatnya terlalu gampang menceraikan istri, sehingga diriwayatkan beliau memiliki istri yang banyak, maksimal 4, tapi diceraikan gonta-ganti istri beliau. Tapi mereka adalah orang-orang yang zuhud, bukan zuhud dengan terminologi orang-orang Nasrani, di mana para pendeta mereka tidak menikah, rahib mereka tidak menikah, tidak mau bekerja mencari dunia. Bukan ini zuhud. Sahabat, 10 sahabat al-mubasysyirina bil jannah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka masuk surga, mereka adalah orang-orang yang tangguh dan ulet dalam mencari dunia, tetapi mereka meninggalkan hal yang haram dalam mencari dunia. Yang halal mereka mencarinya. Umumnya di antara mereka adalah para pedagang tangguh. Abu Bakar ma'ruf, kisah beliau adalah seorang pedagang. Bahkan di hari wafatnya, sehari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dinobatkan menjadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya beliau tetap melakukan aktivitas biasanya, itu berdagang. Beliau bawa kain dagangan di atas pundaknya. Maka bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan Umar mengatakan, ila aina ya khalifati Rasulillah, wahai khalifah Rasulullah, pemimpin kaum muslimin yang tertinggi, mau kemana engkau? Abu Bakar menjawab, ila suq, aku mau berdagang ke pasar. Ini kain dagang sudah aku bawa di atas pundakku. Lalu Umar mengatakan, wahai khalifatu Rasulullah, kalau engkau berdagang, maka siapa yang mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Bakar menjawab,
Kalau saya tinggalkan berdagang, siapa yang mengurus makanan anak istriku? Lalu kemudian Umar mengambil kebijakan, karena Abu Bakar menunjuk beliau sebagai penanggung jawab Baitul Mal, maka beliau mengatakan, kalau begitu tinggalkan berdagang, dan mulai hari ini dari Baitul Mal diberikan seekor kambing setiap 2 hari untuk engkau dan keluargamu. Gaji dari Baitul Mal, tapi dengan syarat enggak boleh dagang. Maka seorang pejabat kalau sibuk dengan dagang pasti terabaikan atau konflik of interest tentang kepentingan pribadinya dengan jabatannya, itu mesti berbenturan. Ini telah dicamkan pertama kali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di mana khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berdagang dan diberikan biaya hidupnya dari Baitul Mal. Ini orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah Sayyiduz Zahidin, Sayyiduz Zuhad, pemimpinnya orang-orang yang zahid, pemimpinnya orang-orang yang zuhud, dan Abu Bakar adalah pengikut terdekat beliau, dan beliau menunjukkan zuhud bukan berarti berhenti berdagang. Bahkan statusnya kemarin diangkat jadi pemimpin tertinggi, menjadi khalifah, tetap beliau melakukan perbuatan mencari dunia yang halal ini. Bahkan Al-Lais bin Sa'ad, seorang ulama tabi'in, beliau seorang pedagang kaya. Lais bin Sa'ad Samarqandi ma'ruf, beliau seorang ulama hadis dan fuqaha di masa tabi'in. Ketika ditanyakan kepada beliau, "Ya Aba Sa'ad, ila mata?" Wahai Abu Sa'ad, sampai kapan engkau terus berdagang? Beliau menjawab, "Aturidu ayatamandala bina haula?" Apa arti yatamandal? Apa arti yatamandal? Yatamandal, tamandala, yatamandalu, bukan mandala pesawat terbang, bukan. Mindil, mindil apa artinya? Jadi mindil. Yatamandal dijadikan menjadi tempat cuci tempat mengelap tangan. Kata Lais bin Sa'ad Samarqandi, kalaulah kita para ulama tidak memiliki harta, tidak berdagang, tidak berusaha, maka kita akan dijadikan tempat cuci tangan orang-orang kaya, di mana mereka memberikan bantuan, hibah, hadiah kepada para ulama tersebut, kemudian minta fatwa, pasti jawabannya boleh, halal, bagus, afdal. Tidak akan pernah terdengar kata haram, tidak boleh, jangan lakukan, nanti masuk neraka. Kalau itu dilakukan, gaji putus. Ada yang berani? Tidak berasap dapurnya lagi. Itu yang dikatakan oleh Abu Lais bin Sa'ad As-Samarqandi. Para ulama kita dikenal orang-orang yang berdagang dan melakukan profesinya. Ibnul Mubarak, sebelumnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, seperti saya katakan tadi, 10 dijamin masuk surga tadi umumnya mereka para pedagang. Dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dikenal sebagai orang kaya raya, dijamin masuk surga Rasulullah. Ali bin Abi Thalib juga berdagang. Kemudian Abdurrahman bin Auf, lebih lagi, ketika beliau wafat lebih 3 juta dinar kekayaan beliau, sekitar lebih dari 100 ton emas. Ini yang zuhud ya akhi, memiliki ratusan ton emas
tetapi harta tidak menguasainya. Dia yang menguasai harta. Dia tidak takut memberikan harta ini. Dia pernah mengatakan berwasiat, kalau saya wafat, maka setiap para sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup, yang pernah ikut perang Badar, setiap orangnya, setiap jiwa dapat 40.000 dinar. 40.000 dinar berapa kilo itu? 40.000 dikali 4,25 gram. Coba cepat angkanya berapa? 180 kilo untuk per kepala. Salah antum kali. 40.000 dikali 4,25, 18 kilo berarti 70.000 gram, berarti 17 kilo. Ya 17 kilo lah. Kan 1 kilo 1000 gram, berarti 17 kilo kan? 170 kilo. Masya Allah, 40.000. Maaf. Iya 40.000. 170 kilo gram emas. Dia punya 3 juta. Segitu belum ada artinya kan ya? Dia punya 3 juta dinar. Itu berapa ton berarti? Sekitar 13 ton lebih emas yang dia punya. Maka terhitung ketika dia wafat, lebih dari ada 100 sahabat Rasulullah yang pernah ikut perang Badar yang masih hidup ketika dia wafat. Masing-masing dapat 100 kilo lebih emas. Emas itu akhir, bukan imitasi, bukan kuningan, emas. Emas murni. Ini dia orang yang zuhud. Bukan zuhud itu orang yang malas bekerja, malas mencari dunia, ya, dengan mengatakan dunia akan membelenggu saya. Kau punya dunia dikit, takut dibelenggu dia. Ini yang punya dunia dalam jumlah yang sangat besar bisa menaklukkannya. Permasalahannya adalah permasalahan ketakwaan. Allah tidak memuliakan kita karena kita sedikit harta, juga tidak memuliakan kita karena kita banyak harta, kan, tetapi adalah ketakwaan. Karena banyak manusia dilalaikan dengan banyak harta, juga banyak manusia yang merasa tidak menerima takdir Allah ketika hartanya sedikit. Maka zuhud intinya adalah ar-ridha bima qasamallahu alaik. Engkau ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Anda sudah berusaha maksimal, Allah berikan sedikit, ridha, jangan pernah menggerutu. Anda berusaha dan Allah berikan dunia banyak, ridha dengan ini dan bersyukur kepada Allah. Gunakan dia untuk sesuatu yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Cukup jelas berarti hakikat zuhud. Jelas. Dan Imam Ibn Mubarak, seorang ulama tabi'in, ketika orang-orang mengatakan beliau adalah seorang yang zuhud, kata beliau, yang zuhud bukanlah saya. Yang zuhud adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sepertiga dunia di waktu itu di tangan beliau, tetapi dunia tidak masuk ke hatinya. Dunia tidak menguasai dia. Bahkan gaya hidupnya berubah 100% semenjak beliau menjadi khalifah. Yang sebelumnya satu pakaian gamisnya itu beliau beli dengan harga 1000 dinar. Beliau mengatakan, wah ini kok masih kurang mantap ya bajunya.
padahal harganya sudah 1000 dinar. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau semua hartanya diberikan ke Baitul Mal, dan beliau hidup dengan baju yang beliau beli 10 dirham. 10 dirham itu sama dengan 1 dinar. Tadi 1000 dinar, sekarang 1 dinar harga bajunya. Lalu beliau mengatakan, alangkah lembut dan bagusnya baju ini. Ini dia yang zuhud. Dunia di tangannya, tapi tidak menguasai dirinya. Zuhud bukan berarti orang yang malas bekerja sehingga tidak mendapatkan harta dan kemudian menghibur dirinya dengan mengatakan saya orang yang zuhud. Tidak, Anda bukan orang yang zuhud. Berapa banyak orang yang hartanya sedikit tapi jiwanya tamak. Saya sering mendapatkan telepon seperti ini. Banyak kaum muslimin, ada berapa kaum muslimin, kaum muslimat, Ustaz, kondisi saya begini Ustaz, begini Ustaz, begini Ustaz, mohon berikan bantuan dana segala macam. Ketika sering saya ingatkan, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Dia malah marah-marah. Mana kezuhudannya? Sudah tidak punya apa-apa, punya banyak hutang, tapi bukan menggantungkan dirinya kepada Allah, tidak redha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, menggerutu menghadapi hidup dunia. Dan mengadukan apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka permasalahannya adalah permasalahan ketakwaan. Sedikit dan banyak harta yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan pertanda Allah sayang kepada kita, tetapi intinya ketakwaan yang dalam jiwa kita yang bisa membuat kita bila diberikan oleh Allah bersyukur, bila ditahan oleh Allah kita bersabar. Cukup saya kira uraian.